critical reading harus ada elemen itu. Harus ada 6 elemen ini, maka ya tentu kita mengidentifikasi nanti misalkan gagasan pokoknya apa dari bacaan ini. Kemudian sebenarnya tujuan dari penulis ini apa. Kemudian kita juga mengidentifikasi gitu asumsi-asumsi dari penulis ataupun sudut pandang dari penulis, kenapa sih mencantumkan informasi seperti itu gitu kan. Kemudian kita juga mencoba memformulasikan pertanyaan-pertanyaan ilmiah terkait dengan nanti si artikel yang diberikan gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi di sini saya sudah berikan contohnya. Jadi misalnya pertanyaan berpikir kritisnya itu adalah apakah gagasan utama dari teks ya. Jadi kan kalau ini kita perlu kegiatan berpikir ya. Maksudnya adalah pada saat diberi pertanyaan seperti ini, si jawabannya itu tidak tersurat, tidak tercantum dalam teks, tapi kita memang harus bisa mengambil suatu gagasan gitu ya dari teks itu. Teksnya itu misalnya ada beberapa paragraf. Nah, dari beberapa paragraf itu nanti kita simpulkan garis besarnya itu tentang apa misalnya. Ya. Kemudian mengapa penulis perlu membuat naskah ini? Nah, ini juga sama. Ini juga tidak hanya mencari informasi yang ada di dalam teks, tapi kita juga harus memikirkan kenapa sih kira-kira latar belakang penulis membuat naskah ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini bisa dibaca ya. Jadi dapatkah sebuah eksperimen atau percobaan dilakukan untuk memverifikasi asumsi dari penulis? Kemudian apakah ada bukti ilmiah dalam teks yang mendukung asumsi awal? Apakah kesimpulan pada teks? Nah, di sini kan ada beberapa pertanyaan ya. Sejauh apa kita keterampilan kita dalam melakukan membaca kritis itu ada rubriknya. Ya, jadi rubriknya itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini juga dikembangkan oleh Paul and Elder ya 2005. Jadi pada saat kita mengkategorikan identification of the main ideas of the text. Nah, nanti kalau misalkan dia atau mereka atau jawabannya itu mengekspresikan dalam bahasa sendiri, kemudian informasi yang diberikan itu betul-betul penting dan dapat dipahami ya, dan juga misalnya dapat mengidentifikasi gagasan kuncinya serta konsep-konsep yang digunakan, itu maka nanti nilainya tinggi. Tapi kalau misalkan nanti pada saat kita hanya bisa memberikan informasi yang hanya sekedar informasi yang biasa saja gitu ya, kurang dipahami, kemudian informasinya malah nggak terlalu penting misalnya, itu berarti nanti skornya akan lebih rendah gitu dibandingkan dengan yang tadi saya sebutkan. Nah, begitupun dengan yang kategori kedua tadi ya. Jadi misalkan identification of the writer purpose, apakah mereka itu nanti mensitasi informasi yang sesuai atau tidak. Kalau misalnya ternyata informasinya itu nggak relevan, nomornya itu rendah. Tapi kalau misalkan tujuan dari penulis itu bisa dikomunikasikan dengan baik, ya, nah itu maka nanti skornya lebih tinggi. Itu kurang lebih. Ya, ini ada 6 tadi ya. Jadi kalau menurut Elder tadi, ya di sini ya, ini saya ambil dari artikelnya Olivera dan kawan-kawan. Jadi ada 6 elemen dalam Science Critical Reading. Kemudian nanti dari masing-masing kategori tadi itu ada rubriknya, ya, sehingga ini akan sangat mudah untuk diterapkan jika misalkan ada mahasiswa yang ingin meneliti terkait dengan ini. Nah, kemudian ini yang mungkin cukup penting ya. Nah, celah riset. Mungkin di sini ada mahasiswa yang udah semester atas gitu ya, mungkin akan segera membuat proposal penelitian atau akan segera melakukan penelitian skripsi gitu ya. Nah, dari kajian atau dari pemaparan saya tadi, itu celah risetnya dari critical reading dan critical thinking mungkin yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan ini ya, terkait dengan scientific issues ya.
Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang bab tertentu, nah kita bisa cari materi kontekstualnya apa. Misalnya kita cari materi terkait dengan fotosintesis. Fotosintesis. Nah, fotosintesis itu misalkan isunya itu terkait dengan tanaman. Tanamannya itu misalkan kita ingin memiliki tanaman hias. Nah, misalkan tanaman hias si pengkoleksinya itu suka warna merah. Nah, kemudian dia memiliki proporsi tanaman merahnya itu 70%, sedangkan untuk yang tumbuhan hijaunya itu sendiri itu cuman 30%. Nah, nanti misalkan dari sekian banyak koleksinya itu bagaimana ya? Apakah nanti dengan kaitannya dengan jumlah oksigen yang dihasilkan, kemudian tujuan dari adanya artikel itu tuh apa sih? Nah, jadi informasi-informasi terkait dengan dunia nyata itu akan sangat mudah gitu ya untuk diakomodir dalam bacaan. Nah, critical reading itu karena dia nanti diberikan bacaan, kemudian bacaannya juga bisa bacaan-bacaan yang bersifat kontekstual, itu akan meningkatkan minat tentu saja ya. Kemudian ini juga bisa disertakan atau bisa disisipkan dalam pembelajaran di kelas. Ya, jadi kalau misalnya nanti penelitiannya mau eksperimen, ya penelitiannya misalkan mau tentang discovery learning atau misalkan mau tentang penelitian tentang project based learning atau apapun itu. Nah, misalkan kita sisipkan dengan critical reading ini, nah itu juga udah menjadi suatu penelitian yang memiliki novelty ya, atau kebaruan. Ini beberapa contoh artikel terkait dengan critical reading ya. Nah, ini ada the use of newspaper article as a tool to develop critical thinking in science class. Ya, jadi di sini yang Oliveras tadi itu dia menggunakan elemen-elemen berpikir kritis untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa di kelas sains. Kemudian saya juga sempat meneliti terkait dengan critical reading ini ya beberapa kali. Jadi ini di tesis saya itu saya mencoba menyisipkan kegiatan berpikir kritis dalam salah satu model pembelajaran di kurikulum 2013, yakni di kurikulum Discovery Learning. Di model pembelajaran Discovery Learning. Ya, jadi di sini saya terbitkan di jurnal EduScience ya. Nah, jadi apa yang saya lakukan di Discovery Learning itu? Nah, Discovery Learning itu kan karena dia model, dia punya sintaks ya. Nah, dia punya sintaksnya itu mulai dari stimulasi, kemudian ada pernyataan atau identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, menarik kesimpulan. Nah, kegiatan membaca kritisnya itu saya sisipkan di sintaks pengumpulan data. Ya, membaca kritisnya itu ada sebanyak 3 pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu tentang energi, kemudian yang kedua itu terkait dengan transformasi energi, dan di pertemuan yang terakhir itu terkait dengan fotosintesis. Ya, jadi saya melihat pengaruh ya antara discovery learning yang disisipi dengan membaca kritis, yang satunya lagi itu kegiatan membaca biasa. Gitu. Nah, terus bagaimana hasilnya? Nah, ternyata hasilnya, kalau hasil mah kan kalau yang namanya penelitian kan nggak harus berpengaruh gitu ya, nggak harus berpengaruh. Tapi di sini pada hasil penelitian saya ini, saya menggunakan tiga indikator berpikir kritis. Diantaranya pertama itu adalah strategi dan taktik, kemudian yang kedua memberikan penjelasan dasar, dan yang ketiga itu adalah menyimpulkan. Nah, di antara ketiga indikator ini ternyata untuk membaca kritis ini dia berpengaruh secara signifikan ya, secara statistik itu pada aspek atau pada indikator strategi dan taktik. Gitu ya. Sementara pada yang lainnya itu capaiannya lebih tinggi, tapi secara statistik itu belum signifikan. Ya, jadi mungkin dari pemaparan saya kali ini mungkin ada yang terinspirasi gitu untuk melakukan penelitian terkait dengan membaca kritis, karena tadi ya tujuannya kalau sekarang kan ada AKM. AKM itu salah satu penekanan utamanya itu ada di kegiatan membaca atau di literasi.
Kemudian selain menyisipkan kegiatan membaca kritis ke berbagai model pembelajaran, ada juga model-model pembelajaran yang memang sudah secara otomatis gitu ya melibatkan kegiatan membaca di dalamnya. Ya, jadi misalkan di sini ini kan pembimbing saya kan Pak Wahyu Sopandi. Nah, Pak Wahyu Sopandi juga itu memiliki satu model namanya Radek. Nah, modelnya itu memang kegiatan membaca itu sudah terintegrasi dalam model tersebut gitu ya. Nah, jadi mungkin cukup menarik juga nanti kalau yang Radek itu di kegiatan membacanya itu adalah membaca kritis gitu kan. Nah, jadi nanti makin kaya lagi apa ya semacam tools atau medianya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis tadi. Jadi keterampilan berpikir kritis itu tidak dibawa secara lahir gitu ya, tapi itu bisa dilatihkan. Jadi jangan beranggapan bahwa berpikir kritis itu emang udah ada dari lahir, udah ada dari sana, udah ada dari sananya gitu. Itu enggak. Ya, jadi membaca kritis atau berpikir kritis itu bisa dilatihkan. Ya, makanya banyak kan penelitian terkait dengan berpikir kritis karena tadi berpikir kritisnya misalkan masih rendah. Nah, diberi perlakuan-perlakuan sehingga siswa tersebut itu bisa berpikir atau bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya. Ya, mungkin demikian presentasi dari saya. Mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Jadi saya serahkan lagi kepada kepada Ibu moderator ya, kepada Ibu moderator. Ya, mungkin demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih penyampaian materi dengan tema melatih keterampilan berpikir kritis melalui kegiatan membaca kritis. Pada kesempatan kuliah tamu siang ini yang sangat luar biasa telah disampaikan oleh Bapak Arif Mutakin. Maka dari itu, saya perkenankan kepada partisipan yang akan bertanya atau menanggapi pada tema kuliah tamu hari ini. Saya batasi hanya untuk 2 orang partisipan untuk bertanya ataupun menanggapi. Kepada partisipan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, kepada partisipan yang akan bertanya atau Bapak Arif Mutakin, silakan langsung di unmute saja, mute untuk bertanya. Terima kasih. Izin bertanya, moderator. Baik. Silakan Ibu Yunita Safitri. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang moderator berikan. Di sini saya sangat menikmati sekali pembahasan dari Bapak Arif Mutakin, yaitu mengenai membaca kritis. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana contohnya jika membaca kritis ini diterapkan pada mata pelajaran di SMA misalnya, seperti fisika, kimia, atau biologi, bukan IPA terpadu seperti yang ada di SMP begitu. Bagaimana pengaplikasiannya? Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Ibu Yunita Sapitri. Kepada Bapak Arif Mutakin, apakah langsung saja dijawab untuk pertanyaan yang telah disampaikan? Ya, boleh, Bu. Baik, silakan Bapak. Untuk waktunya saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Yunita Safitri atas pertanyaannya. Nah, ini juga pertanyaannya juga cukup menarik ya. Nah, pada saat kita ingin mengembangkan tadi ya ke kegiatan membaca kritis di kelas, nah itu sebetulnya tidak terbatas pada disiplin ilmunya harus IPA terpadu atau seperti apa. Ya, tapi itu sangat terkait dengan konteks. Ya, jadi misalkan kalau Ibu Yunita ini guru apa misalnya, Bu? Di SMA biologi apa? Fisika. Fisika. Nah, misalnya fisika ya. Misalkan terkait dengan fisika, mungkin ada bab terkait gempa ya, Bu ya. Mungkin ada gempa. Nah, mungkin kita bisa ambil teks terkait dengan gempa bumi gitu ya, terkait dengan fisika. Nah, kemudian nanti pada saat Ibu sudah memiliki artikelnya, itu kan tentang fisika ya, itu juga bisa diterapkan. Nah, karena permasalahannya atau elemen utama dari membaca kritis itu adalah
teksnya nanti, Bu. Ya, jadi misalnya nih, Ibu sudah punya teks terkait dengan gempa, nah nanti yang akan ditanyakan itu adalah terkait dengan teksnya. Misalnya, gagasan utama dari teksnya itu apa? Nah, siswa itu harus bisa menemukan gagasan utama dari teksnya itu apa. Kemudian yang kedua, misalkan, tujuan penulis menulis artikel ini untuk apa? Ya, jadi siswa nanti misalnya diminta untuk mengidentifikasi, ya sih kenapa sih harus gempa yang ditulis, kenapa enggak longsor, kenapa enggak banjir gitu. Ya, nah itu itu sudah sesuai dengan pengetahuan yang sebelumnya. Misalkan Ibu menjelaskan gempa itu terbuat dari kayu misalnya. Nah, tapi nanti misalkan dari bacaan seperti apa nanti dibandingkan, oh ternyata misalkan pendapat dari ibu guru dan bacaan misalkan agak sedikit berbeda. Nah, itu kan jadi bahan diskusi ya. Nah, sehingga nanti siswa itu memiliki informasi atau pengetahuan yang lebih jauh lagi, yang lebih dalam lagi. Nah, jadi jawabannya adalah terkait dengan critical reading ini tidak terbatas di disiplin ilmunya, gitu ya. Jadi untuk fisika ataupun biologi ataupun kimia ataupun IPA terpadu itu bisa digunakan. Itu kurang lebih Bu Yunita. Bagaimana Bu Yunita? Iya Tertarik? Pak, udah paham. Sekarang sebagai guru atau sebagai guru? Mahasiswa merangkap guru Pak. Mahasiswa merangkap guru. Gurunya guru fisika tadi ya Bu ya? Iya Pak. Kan sekarang mah ada AKM itu kan yang yang menuntut siswa untuk membaca dan sebagainya gitu ya. Iya. Kan. Nah, kalau misalkan untuk AKM jadi dalam menentukan sumber bacaan secara kritis. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana cara menentukan sumber bacaan yang relevan dan kredibel? Nah, ini tergantung kebutuhan sih sebetulnya. Kalau kita bersumber baca itu yang misalkan dari Campbell atau misalnya kalau kimia misalkan dari bukunya Raymond Chuck. Tapi kalau misalnya kemudian juga kalau dari membaca sumber bacaan itu dari artikel-artikel yang ada di jurnal penelitian gitu. Ya, karena kalau artikel-artikel dalam jurnal penelitian itu biasanya sudah direview oleh reviewer. Ya, jadi pada saat nanti ada informasi yang ada di dalamnya itu dia apakah sudah benar atau misalkan ada kekeliruan, nah, sehingga itu kita akan lebih percaya diri membaca artikel dibandingkan dengan pendapat pribadi. Ya, kalau pendapat pribadi saja tanpa diikuti dengan bukti, nah itu agak kurang kredibel
Jadi kalau misalkan tujuannya itu untuk akademik, kita langsung ambil dari teks